Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua, khususnya masyarakat Karangasem yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ketut Sandiase merasa sangat luar biasa pada kesempatan ini hadir dalam acara podcast beraksi yang digagas oleh Pak Merte. Sebelumnya, karena kita sekarang sedang masa pandemi, terlebih dahulu kita harus menjaga protokol kesehatan dengan melaksanakan yaitu 5M. Yang pertama adalah memakai masker. Terus yang kedua adalah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Kemudian yang keempat menjauhi kerumunan. Kemudian yang kelima, membatasi mobilitas dan berinteraksi. Dengan melaksanakan aktivitas 5M berarti kita sudah ikut mencegah virus. Ayo patuhi dan laksanakan 5M. Demikian. Om Shanti 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 Om. Om Swastiastu. Sahabat literasi dimanapun berada, hari ini kita berjumpa kembali dalam acara podcast beraksi, berbagai aktualisasi dan inovasi. Nah, hari ini kita telah kehadiran bintang tamu. Beliau adalah seorang guru yang berprestasi, banyak menelurkan karya-karya berupa buku maupun karya tulis. Nah, siapa dia? Mari kita sapa. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu, Pak. Nah, sahabat beraksi dimanapun berada, hari ini kita telah kedatangan bintang tamu yang mungkin untuk di Kabupaten Karangasem sudah tidak asing lagi. Nah, beliau adalah I Ketut Sandiasa. Nah, beliau adalah seorang guru di SDN 5 Bubuk. Nah, di mana beliau sudah banyak sekali menelurkan karya-karya berupa karya tulis. Nah, mungkin bisa saya bacakan di sini beberapa prestasi dan karya yang sudah berhasil beliau dapatkan selama beberapa tahun terakhir. Nah, diantaranya adalah beliau pernah keluar sebagai pemenang sayembara penyusunan bahan bacaan tingkat dasar Balai Bahasa Bali tahun 2018 dengan judul buku Mutiara di Tanah Aron. Nah, mungkin sahabat juga sudah ada beberapa yang memiliki buku dan membaca isi dari buku tersebut. Kemudian beliau juga pernah sebagai pemenang sayembara penyediaan bahan literasi jenjang membaca awal sebali tahun 2019 dengan judul buku Liburan di Desa Budakeling. Nah, kemudian ini merupakan penghargaan bagi sastrawan yang sangat bergengsi tentunya. Beliau adalah peraih penghargaan Rancage untuk Sastra Bali Modern di tahun 2019 juga dengan judul buku Kupu-Kupu Kuning Mindang di Candi Dasa. Dan beliau juga pernah meraih harapan juara opini tahun 2019 dengan judul Bayu Permane Pinake Wit Kauripan. Nah, itu beberapa karya-karya beliau yang memang sudah mendapatkan apresiasi dari beberapa instansi. Tentunya akan kita kupas dalam seksi podcast pada sore hari ini. Baik, Bapak Ketut, gimana kabar? Astengkare, baik-baik. Baik-baik saja. Artinya walaupun musim pandemi seperti sekarang ini, berkarya tidak boleh padam. Oke, luar biasa. Baiklah sahabat beraksi. Nah, kita akan mulai perbincangan hangat pada sore hari ini, di mana kita mengangkat topik literasi jangan sampai mengurangi kebahagiaan anak didik kita. Baiklah Pak Tut, nah kira-kira literasi ini zaman sekarang kan sedang digaungkan. Artinya tidak hanya di di kementerian, kemudian di berbagai instansi. Nah, tetapi apakah literasi ini sudah maksimal kira-kira Pak Tut? Silakan Pak Tut. Baik, terima kasih Pak Merte. Kita santai aja. Dan kebetulan juga yang sebenarnya tidak merasa sebagai narasumber yang dengan seabrek, dengan hanya modal hasil dari pengalaman saja sebetulnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan literasi,
kalau kita berpatokan secara referensi ilmiah, mungkin beberapa hasil penelitian yang bisa di-search di Google jelas bahwa literasi kita sangat rendah. Mungkin dasarnya itu sekarang seperti pembukaan tadi, sekarang semua berlomba-lomba berwacana menggalakkan literasi. Benar. Termasuk tantangan kita juga. Oke, Pak Ted. Dapat saya baca juga di salah satu buku terbitan Kemdikbud bahwa literasi untuk di Indonesia khususnya, kita belum berbicara di Bali. Nah, itu tingkat membaca untuk masyarakat Indonesia memang masih sangat rendah. Kira-kira masih berada di kisaran 0,6% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, sangat berbeda dengan negara-negara luar seperti Jepang, Cina, dan negara-negara maju lainnya. Nah, kira-kira dengan adanya gebrakan dari pemerintah ingin menggelorakan literasi, nah mungkin apa langkah-langkah nyata yang bisa kita lakukan sebagai pendidik agar literasi ini bisa berkembang, terutama dari angka 0,6 ini bisa mungkin mencapai angka 1 bahkan 100%. Silakan, Odet. Terima kasih. Ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini sebuah hukuman. Hukuman bagi, kalau kita dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal ada catur guru. Kebetulan Titian juga di Astungkare sebagai guru pengajian dan guru rupake. Sebenarnya ini pertanyaan pada dua sekaligus ya. Titian selalu berprinsip bahwa dalam literasi, khususnya sebagai guru dan sebagai orang tua, bahwa ada peribahasa lama bahwa guru kencing berdiri, muridnya pasti berlari. Guru kencing berdiri. Ya, tetap bahwa guru itu dalam hal ini harus menjadikan dirinya diri seorang literat. Baru kita akan bisa berbicara langkah apa yang harus kita lakukan meningkatkan literasi. Baik bagi orang tua, baik bagi seorang pendidik. Jangan bermimpi kita akan bisa meningkatkan literasi sementara kita sendiri belum menjadi seorang literat. Oke. Nah, baik, terima kasih Pak Ted. Berarti kalau kita ingin menggelorakan literasi, nah kita harus mulai dari diri sendiri dulu, kan itu poinnya Pak Ted. Baiklah, sahabat beraksi. Nah, nanti di sesi ini kita juga akan buka sesi diskusi karena ini juga live media sosial, live Facebook. Nah, nanti bagi sahabat beraksi dimanapun berada yang ingin memberikan pertanyaan, nanti saya persilakan langsung berkomentar di kolom komentar pada Facebook. Nanti bagi peserta yang berkomentar akan kami berikan piagam penghargaan elektronik dari Yayasan Amerta Yulia Ganesha. Baiklah Pak Ted, sangat menarik sekali topik kita tadi, bahwa kalau kita ingin menggelorakan literasi, kita harus menjadi pegiat literasi dulu yang disebut dengan kaum literat. Nah, kira-kira kan banyak nih orang-orang zaman sekarang, terutama guru, artinya dituntut agar bisa menulis. Nah, tetapi banyak juga teman-teman guru yang saya sempat wawancarai, kendala mereka adalah bagaimana cara menuangkan ide itu menjadi tulisan. Nah, kira-kira Pak Tut kan seorang guru pengajian di sini. Bagaimana tips-tipsnya agar ide-ide yang dimiliki oleh teman-teman guru di luaran sana bisa menuangkan idenya menjadi buku seperti ini? Silakan, Ada. Yang pertama, mungkin saya percaya bahwa rekan-rekan itu, para sahabat guru-guru itu pada dasarnya dia adalah seorang penulis yang hebat sebetulnya. Penulis yang hebat. Buktinya kita beberapa yang mungkin pecinta media sosial, IG, FB, rekan-rekan kita sebenarnya luar biasa. Ya, bisa dilihat dari bikin status dan sebagainya. Oke. Nah, cuma sekarang permasalahan yang paling mendasar adalah rasa ketakutan. Takut untuk menuangkan itu, kemudian belum apa-apa sudah berpikir apakah saya bisa atau tidak. Itu pun pernah menghantui saya. Pernah juga seperti itu. Pada akhirnya beruntung ada rekan-rekan sahabat di Warake, kemudian Agus dan lain-lain, kita mempunyai semangat yang sama. Istilahnya ya pukul dulu lah, urusan belakangan. Terkait dengan memang karya ilmiah, mungkin kita hanya bisa menyesuaikan saja dengan aturan penulisan ilmiah. Yang pertama adalah kejujuran dan berani mengekspresikan itu. Karena saya juga pernah membaca salah satu buku, lupa yang sebenarnya yang sangat tertarik dengan salah satu
yang saya ingat adalah menulis sebenarnya sama dengan berbicara. Artinya menuangkan apa sesungguhnya yang menjadi ide yang dia bicarakan, kemudian ia tuangkan ke dalam sebuah tulisan. Cuma pertanyaannya, rekan-rekan berani nggak memulai? Nah, berani nggak mencoba? Berani nggak kita mendapat penghakiman dari para rekan-rekan yang lain bahwa karya kamu itu nggak bagus? Mungkin agak menyimpang, Dek. Dulu sebelum yang menghasilkan cerpen ya, salah satunya kan antologi ya. Di sini ada cerpen yang anti hujan. Mungkin teman-teman atau sahabat yang lain tidak pernah menduga bahwa sebelum memuat sekali di media itu, saya bisa mengirim cerpen bisa 10 kali. Belum juga muat. Nah, sama juga dengan mengirim puisi bisa berkali-kali tidak muat. Nggak dimuat di media. Ya, nggak dimuat di media. Nah, terkadang di situ kita sebagai penulis merasa bahwa kita gagal. Kita gagal. Lagi kita mencas diri bahwa motivasi kita sebenarnya berkarya bukan untuk sebuah nama kan. Nah, terus kita berkarya pada akhirnya karya kita mendapat pengakuan, lagi tumbuh motivasi kita untuk menulis, ya akhirnya mengalir terus saja. Ibaratnya kalau sudah orang yang mampet itu kebuka sedikit. Nah, sekarang teman-teman kan makanya di sini mampu nggak membuka lahan-lahan dan terus akan mengalir. Oke, luar biasa. Berarti kalau kita ingin memulai sebuah tulisan, artinya kita harus berani dulu ya, mengeksplor diri, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan, kita tulis. Nah, entah itu mendapat pengakuan, entah itu dimuat atau tidak. Pokoknya kalau gagal coba lagi gitu. Oke, patut. Nah, topik kita hari ini kan literasi itu jangan sampai merenggut kebahagiaan anak. Nah, berdasarkan perspektif Hindu dan kearifan lokal yang ada. Nah, sekarang di musim pandemi ini, tentunya seorang guru harus benar-benar berinovasi. Karena memang mau tidak mau kita harus akui bahwa era digital ini kan sudah masuk ke setiap lini kehidupan. Tetapi kan kesiapan dari masing-masing siswa, kesiapan dari sekolah itu kan belum mampu menjamah teknologi yang ada. Nah, kira-kira dengan adanya tuntutan harus seperti ini, seperti itu, agar anak tetap bisa merasa senang dalam belajar, mungkin apa tipsnya Pak Tut? Ya, makasih. Barangkali ini pertanyaan termasuk mewakili keluhan dari berbagai orang tua dan sekaligus menjadi tantangan. Nah, pada kesempatan ini juga ada sebuah yang dapatkan kemarin ketika pelatihan terkait dengan situasi yang katakanlah tidak ideal. Salah satu yang terpenting yang dilakukan oleh guru itu adalah orientasi profil daripada siswa kita sendiri. Katakanlah yang sendiri yang mengajar di SD Negeri Mabubut, kita adakan orientasi profil siswa, kita wawancara dan bagaimana. Katakanlah mereka belum siap dengan teknologi yang akan kita gunakan, sehingga di sana pun seperti podcast kita harus berinovasi sampai kita mencari konten yang paling kira-kira yang paling diterima dengan peserta didik kita, termasuk juga dengan media yang walaupun kita tidak bisa lepas dari teknologi, kita harus kadang-kadang mengakali dengan misalnya video. Kita sependek-pendek mungkin, tapi masih esensial terkandung materinya. Dan yang ada sedikit Pak Merdiase terkait dengan tadi, itu yang selalu sangat tertarik dengan bahasa kontekstual. Artinya kiat saya untuk dalam selama pandemi ini selalu saya mengaitkan materi pelajaran saya dengan kontekstual yang peserta didik alami. Nah, kebetulan kan agama ya, kita mudah mencari korelasinya. Katakanlah misalnya hari raya. Nah, selama ini mungkin kalau pembelajaran yang di kelas mungkin kita hanya berbasis sumber ajarnya hanya tentang buku pelajaran kita. Kemudian yang bisa kaitkan sedikit inovasi, kita kontekskan dengan hari raya yang ada di desa Bubuk. Nah, misalnya tari sakral. Kebetulan di Bubuk ada tari sakral seperti tari Sangyang Bojong, tari Rejang yang berusaha mengkaitkan itu baik dalam berupa video singkat
ataupun deskripsi yang singkat, tapi kita gali, sudah didik agar dia mengenal dulu apa yang ada kearifan lokal yang ada di buku Iya, itu. berhubungan dengan materi. Oke. Iya. Terus Kontekstual Iya, berarti. kontekstual. Kita suruh adakan wawancara dengan orang tuanya, apa nama tarian ini, kemudian apa fungsinya, apa maknanya ya. Sehingga siswa juga merasa tidak terlalu berat. Iya. Karena situasi pandemi, kita manfaatkan sumber belajar itu orang tua, termasuk tradisi budaya yang ada di sekitar mereka. Ya, walaupun sedikit misalnya itu merupakan pengayaan atau penunjang ya, tapi karena situasi pandemi seperti ini kita melakukan kiat itu. Wih, luar biasa. Oke, sahabat beraksi. Nah, itu tadi mungkin beberapa tips dari Pak Tut Sandiase terkait bagaimana caranya menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan di masa pandemi ini. Adalah yang pertama, pembelajaran yang dilakukan oleh guru hendaknya bersifat kontekstual, artinya dekat dengan lingkungan di mana anak itu berada. Kemudian harus diangkat kearifan lokal yang ada. Nah, seperti tadi disebutkan di daerah Bubuk misalnya ada kebudayaan apa, ada tradisi apa, itu hendaknya diperkenalkan dari dini sehingga anak-anak kita tidak lupa akan sejarah yang harus mereka ketahui. Oke, luar biasa. Oke, nah itu jika kita telaah dari konsep sumber belajarnya. Nah, sekarang menurut Pak Tut, karena Pak Tut di sini sebagai guru agama. Nah, kalau berdasarkan perspektif agama Hindu. Nah, hubungan literasi dengan perspektif agama Hindu itu apa? Silakan, Pak Tut. Ya. Jadi yang paling suka sekali ketika kita diajak berbicara menggali bahwa apa sesungguhnya yang diwariskan oleh tetua kita itu sebenarnya sudah luar biasa. Oke, benar sekali. Ketika kita berbicara masalah literasi misalnya, bagaimana perspektif Hindu, karena kebetulan zaman dulu tetua kita kan adalah Hindu ya, sehingga kearifan lokal itu pasti bernapaskan Hindu. Yang sedikit dulu bahwa sebenarnya apa yang diajarkan oleh para tetua kita dalam literasi terutama perspektif Hindu itu sebenarnya luar biasa. Luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Mungkin yang contohkan literasi yang sangat sederhana, misalnya dunia anak, yaitu Mesatu. Mesatu ini kita masih ingat, kita diberikan cerita sebelum tidur. Ya, dengan sapu yang penuh konten-konten dengan ajaran agama, pendidikan karakter, pendidikan karakter. Dan yang saya sangat menggelitik sekali, ternyata para penelisir tetua kita, walaupun beliau mungkin tidak mempelajari teori kognitif, kemudian tidak mempelajari gaya belajar, tapi sesungguhnya beliau sudah mengaplikasikan. Yang dulu bertanya-tanya mengapa orang zaman dulu Mesatu itu sebelum kita tidur. Ternyata itu memang ada sebuah secara ilmiah bahwa ingatan masa kecil anak-anak itu sangat mengingat, sangat terkenang ketika alam bawah sadarnya tenang menjelang dia proses tidur. Itu luar biasa. Artinya kalau kita ingin menyelipkan pesan-pesan moral ketika anak mau tidur. Belum lagi dengan nyanyian. Itu yang masih ingat dulu mungkin hanya beberapa baris ya, yang seperti yang mungkin umum itu kan saking tuhu manah guru. Bagaimana nenek saya menyanyikan itu walaupun bukan artinya masih dengan reng yang sederhana tapi tetap ada unsur keindahan dan edukasinya luar biasa. Pate-pate demi gang ngajak nyamu cenik kelih, seperti itu. Jadi apa sebetulnya literasi perspektif Hindu? Sebenarnya para tetua kita sudah melakukan itu dengan luar biasa baiknya, sampai konten, sampai metode. Ketika Mesatu, walaupun beda mungkin Mesatu di atas panggung dengan di tempat tidur, ya. Tapi sesekali dengan mengundang anak-anak kecil zaman dulu Mesatu juga hal yang biasa. Seperti itu sudah luar biasa dari segi metode, dengan metode Dharma Gita, kemudian Mesatunya, kemudian kontennya memang luar biasa syarat dengan nilai edukasi. Apa yang diwariskan oleh para tetua kita sudah sangat luar biasa.
Oke, luar biasa sekali. Oke, Pak Tut. Nah, itu tadi memang kaitan antara pendidikan literasi dengan kearifan lokal maupun termasuk perspektif ini sangat erat sekali kaitannya, tidak bisa dipisahkan. Nah, bahkan orang tua kita seperti Pak Tut tadi sampaikan sudah melakukan itu. Hanya saja mungkin istilah literasi belum dikenal pada zaman itu. Atau begini Pak Martut, zaman dulu para tetua kita yang menonjol itu adalah literasi lisan. Oke. Ya, dengan percakapan dan sebagainya. Budaya tulis dulu belum begitu seperti sekarang. Iya. Katanya yang masih itu adalah budaya tuturnya. Jadi masuk akal ketika ada riset ilmiah bahwa kita tingkat membacanya rendah, iya. Tapi kalau budaya tutur literasi kita dari zaman dulu kuat. Iya. Oh, berarti literasi tutur ya. Istilah baru ini ya. Informasinya sebenarnya sudah disampaikan. Oke. Sudah ada edukasinya, sudah ada nilai yang disampaikan. Cuma secara teks mungkin belum ya zaman itu karena keterbatasan mungkin ya, keterbatasan menulis, mengetik dan sebagainya. Oke Pak Tut, nah sebelum kita berada di puncak acara karena beberapa topik sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang di sini saya ingin mengajak Pak Tut untuk memberikan saran. Nah, Pak Tut di sini kan seorang literat, artinya pegiat literasi. Nah, selama ini juga sudah menelurkan beberapa karya yang memang sudah mendapat pengakuan bahkan penghargaan dari Balai Bahasa dan instansi terkait lainnya. Nah, kira-kira apa harapan Pak Tut sebagai seorang literat kepada pemerintah Kabupaten Karangasem? Ya barangkali ada sahabat dari Pemda terkait yang menonton acara ini, mungkin agar bisa memberdayakan penulis-penulis atau pegiat-pegiat literasi yang ada di Kabupaten Karangasem. Silakan. Baik, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Dari pertanyaannya Pak Marte, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang ingin sampaikan sebelumnya terkait dengan terlebih lagi Karangasem ya. Sebelum Tiang jawab, sebenarnya anak ngorahang itu Karangasem itu sebelum sastra. Oke, sebelum artinya sastra. Iya, dari sastra tradisional kita punya dedengkotnya sampai modern kita juga punya. Nah, cuma Tiang tidak akan memberikan jawaban langsung, silahkan nanti disimpulkan. Artinya permasalahan yang dihadapi oleh beberapa, mungkin saya sendiri, teman-teman yang lain seperti ini Ki. Ada keinginan, ada ide, ada keinginan untuk berkarya. Ya, ada ide untuk berkarya, bahkan barangkali kita tidak punya kepentingan terlalu materi ya. Artinya bagaimana karya saya, karya teman-teman itu bisa terpublikasi, ternikmati oleh anak-anak ataupun masyarakat. Nah, terkadang teman-teman penulis terhambat di jalan itu. Nah, alangkah baiknya ketika sang guru ICC di sini menjadi jembatan lewat dinasnya Nike, bisa merangkum atau merangkul ide-ide ataupun karya-karya sebenarnya yang dimiliki kawan-kawan, teman-teman yang terhambat masalah non teknis, tapi guru ICC bisa merangkum untuk mencarikan jalan keluar. Saya kira dalam hal seperti ini, kalau kita berpatokan dengan satu guru, ini merupakan sebuah kolaborasi yang bagus, PR yang bagus buat kita bersama. Jadi Nike, luar biasa sekali. Apalagi terkait dengan yang tadi sebelum sastra Nike, Karangasem punya beraneka, mungkin kayak budaya tutur Nike, beberapa cerita-cerita lokal atau fabel, legenda yang masih tersimpan dalam dunia tutur. Kita selamatkan saja hal-hal seperti itu dengan bergandeng tangan. Yang khawatirkan seperti ini Pak Marte. Contoh misalnya yang Tiang alami, seperti misalnya Tiang punya mitologi Medewa Bareng dengan Manca Desa, Nyis, Jasi, Bubuk, Bebandem, Tatah. Pada Tiang kecil, nenek, kakek, orang tua masih hidup, budaya tuturnya masih mampu menceritakan. Tapi pertanyaannya, ketika generasi berikutnya mampukah menyampaikan budaya tutur? Coba kita tanyakan kepada anak-anak kita, apakah dia mengenal istilah Medewa Bareng sebagainya. Barangkali kalau kita jujur mengakui mungkin enggak. Nah, sehingga kesempatan ini kita bagus sebenarnya. Ya, sama antara guru ICC dengan rekan-rekan teman-teman yang mempunyai kepentingan yang sama dalam hal literasi, saya kira akan
merupakan hal yang menjadi luar suatu biasa. kolaborasi yang Iya, luar biasa. bagus sekali. Oke. Baik, terima kasih Pak Tut atas jawabannya yang memang sangat luar biasa. Nah, di sini mungkin harapan kita semua sebagai pegiat literasi, mungkin terlepas dari jubah kita sebagai Ya. seorang pendidik. Nah, mungkin di sini saya mewakili teman-teman guru ataupun teman-teman pegiat literasi dimanapun berada, khususnya di Kabupaten Karangasem, yang mungkin pemerintah dalam hal ini, mungkin dinas pendidikan atau dinas terkait lainnya, bisa menggandeng para pegiat literasi agar bisa kembali menumbuhkan budaya literasi yang ada. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Tut Sandiase tadi, bahwa Karangasem ini sebenarnya adalah sebun sastra. Artinya banyak sekali sastra-sastra yang bisa diangkat dari Kabupaten Karangasem itu sendiri. Nah, tetapi mungkin dilema yang kita alami bahwa banyak cerita masa lampau yang tidak ada dokumentasinya, tidak ada secara tertulis, sehingga cerita-cerita yang ada tersebut mungkin di beberapa generasi sudah hilang begitu saja. Nah, mungkin harapan kami sebagai pegiat literasi mewakili teman-teman guru dimanapun berada, nanti lewat pemerintah terkait bisa merangkul kembali para penulis sehingga cerita-cerita masa lampau yang memang ada kaitannya tentang Karangasem pada khususnya ini bisa dimunculkan kembali. Baiklah Pak Tut, ya mungkin itu beberapa pertanyaan sudah diwakili tadi oleh Pak Tut, jawabannya sangat luar biasa. Oke. Nah, mungkin ini ada beberapa yang sempat ngechat tadi. Pak Tut katanya mereka punya ide dalam menulis seperti yang Pak Tut sampaikan tadi. Kemudian mereka tidak tahu dari mana mau memulai tulisannya. Nah, kira-kira langkah awal yang harus mereka lakukan agar mereka bisa memulai mungkin dari kata, menjadi kalimat, menjadi paragraf, apa kira-kira Pak? Ya. Silakan Pak. Pertama, itu juga pertanyaan saya dulu. Oke. Ketika bagaimana sih saya ditantang untuk melahirkan sebuah cerpen, sebuah buku cerita. Ternyata memang benar bahwa pintu masuk untuk menjadi seorang, khususnya literasi menulis ya, adalah membaca. Ya, tetap kita membaca. Misalnya kita akan tertantang untuk membuat sebuah cerpen. Kalau saya dulu senangnya belajar bukan dari teori dulu. Artinya kalau kan mungkin teman-teman ada buku cara membuat cerpen dan sebagainya, yang lebih suka belajar itu langsung dari karya orang lain. Jadi kalau kita tertantang untuk membuat sebuah cerpen misalnya, dia bisa banyak membaca buku-buku cerita. Ceritanya Pak Dewa Rake, kemudian ceritanya Putu Supartike juga, sampai beberapa cerita Indonesia, sehingga kita walaupun kita tidak sama, artinya kita mencuri dalam proses pencarian jati diri untuk seseorang menjadi penulis, istilahnya penulis pemula, itu hal yang lumrah lakukan. Curi ide, kemudian curi gagasan, penyampaian. Kalau bahasa kita menyebutnya ATM ya. Adopsi. Tapi bukan copy paste. Ya, bukan. Okay. Tiru gaya pembuat konfliknya bagaimana, karakternya bagaimana, kemudian kita modifikasi. Sebelum proses kita menemukan jati diri kita sebenarnya seperti apa sih? Nah, maka biasanya para penulis pemula yang mencontohkan diri saya sendiri ya seperti itu. Bahkan sampai dulu waktu mau tertantang membuat cerita anak, saya banyak sekali membaca cerita anak, tapi tetap dalam karya saya tetap saya bawa eksistensi kearifan lokal. Cerita saya yang pertama sebetulnya kemarin lolos ya, cuma salah non teknis, saya kekurangan buku, kemarin ngirim naskah, yaitu Persahabatan di Gelanggang Perang Pandan. Nah, itu mengisahkan hubungan dua desa, karena yang hidup di sana misalnya Ngis dengan Tenganan, yang ungkap lewat sebuah cerita anak, tetapi dia masukkan kearifan lokalnya bahwa ada tradisi seperti ini yang tidak harus hilang nanti. Sekali lagi ketika nanti budaya tuturnya yang mungkin hilang,
minimal dalam cerita itu sudah terdokumentasi bahwa dulu pernah ada istilahnya kearifan lokal, desa pesaritan antara Nis dengan Tenganan, walaupun lewat buku ceritaan. Oke, Ya, luar seperti biasa. itu. Baik, mungkin itu beberapa tips yang bisa dilakukan bagi sahabat tadi yang sudah bertanya lewat kolom komentar. Nah, artinya ketika kita ingin memulai sebuah tulisan, artinya coba kita dulu buat dari lingkungan terdekat kita, apa yang kita lakukan, Ya. kemudian coba kita tulis kata per kata sehingga menjadi kalimat. Nah, mungkin juga tadi bisa dicontohkan oleh Pak Ketut, mungkin bisa dengan metode ATM apa itu? Ya, ATM. Ya, oke, Adaptasi, ATM, adopsi, tiru, modifikasi. Oke. Artinya bukan copy paste, tetapi kita bisa tiru mungkin bagaimana diksinya dari seorang penulis yang memang kita apa ya istilahnya kita gandrungi, kemudian kita modifikasi ceritanya. Sehingga apa yang ditulis pada buku sebelumnya itu mungkin ada kemiripan, tetapi diksinya berbeda. Nah, mungkin seperti buku-buku yang ditulis oleh Pak Ketut ini kan semuanya tentang kearifan lokal yang ada di daerah Karangasem. Nah, artinya sebenarnya ide-ide itu sangat banyak sekali ya Pak Ketut ya. Nah, selama kita cerdas menyikapi fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita, itu bisa kita tulis. Justru apa yang ada di sekitar kita, jika kita mau tulis itu mungkin lebih mudah, karena kita tidak usah menghayal, cukup kita gunakan diksi yang memang bisa menarik pembaca. Mungkin itu Pak Tet ya. Ya, sambil nyambung Pak Merteh, Oke. terkait dengan cerita saya tadi, ini judul bukunya Mutiara Tanah Aron. Yang masih ingat, saya kelas 4 SD. Nah, ini tulis tahun berapanya? Ini 2018. 2018. Saya Oke. inspirasi judul ini saya dapatkan ketika saya membaca, saya masih ingat sekali, Oke. bahkan jalan ceritanya masih ingat, buku SD judulnya Mutiara Mutiara. Cuma di sana jalan ceritanya anak itu bernama si Anto, dia adalah seorang anak pemulung Oke. sampai dia berhasil meraih sukses. Nah, saya terinspirasi dari sana, Oh. menghadirkan bahwa pada akhirnya tokoh dalam cerita ini berhasil sukses walaupun dengan jalan yang berbeda. Ya, mungkin itu metode ATM tadi iya. ya, Pak Tet ya. Saya Oke. masih ingat. Kemudian, nah Tanah Aron di sini sebenarnya kalau dia masukkan histori sebetulnya, bagaimana peristiwa perang Tanah Aron terjadi, Oke, luar biasa. Ya. sehingga tetap saya berkomitmen dalam setiap karya saya selalu ada kearifan lokalnya, bahkan kalau bisa saya masukkan historinya, Oke. termasuk yang kemarin yang liburan di Desa Budekeling. Sebetulnya yang sebetulnya dibandingkan dengan para pemenang yang lain, karya saya dari segi ilustrator atau mungkin yang lain, karya saya mungkin tidak seberapa. Tapi saya melihat kearifan lokalnya bahwa di Budekeling itu ada kerukunan, yaitu Hindu dan Islam, yang masukkan dalam cerita melukiskan persahabatan dua bocah yang berbeda agama, tapi masih bisa hidup rukun. Wis, moderasi agamanya Iya, kelihatan luar sama. biasa sekali. Oke Pak Tut, karena kita sudah berada di penghujung acara karena keterbatasan waktu, nah mungkin sangat menarik sekali sahabat beraksi dimanapun berada. Kalau berbicara dengan Pak Tut Sandiase ini, rasanya waktu 1 jam 2 jam itu kurang, karena ketika kita berkomunikasi banyak sekali pemikiran-pemikiran Pak Tut ini yang memang sangat menarik untuk kita kupas. Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita berdiskusi kembali sehingga ide-ide yang mungkin belum tersampaikan nanti bisa dikupas di sesi berikutnya, Pak Tut. Sekali lagi terima kasih Pak Tut atas kehadirannya, meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang luar biasa. Nah, mungkin sahabat beraksi untuk kegiatan sore hari ini kita akhiri. Terima kasih bagi sahabat beraksi maupun sahabat literasi yang sudah ikut menyumbangkan pemikirannya, bertanya dan sebagainya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa secara konsisten kita laksanakan sehingga ide-ide termasuk gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh pegiat-pegiat literasi di Kabupaten Karangasem bisa tersampaikan dan bisa sampai di pemangku kebijakan sehingga pemangku kebijakan bisa memfasilitasi, mungkin saja nanti bisa membuatkan sebuah
event, pemberian reward dan sebagainya, sehingga kaum literat, khususnya pegiat literasi di Kabupaten Karangasem bisa semakin bersemangat dalam berkarya. Baiklah Patut, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika selama saya memandu acara ini ada tutur kata yang mungkin tidak berkenan di hati Patut, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kita akhiri perbincangan seru ini dengan mengaturkan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.